Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1990 hari, H-10, hari ke 2000 Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sekarang ini kita sudah ada di kitab Ayub. Ayub pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop kesalehan Ayub dicoba. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar dari salah satu tokoh yang luar biasa dalam Alkitab. Dia bernama Ayub. Ini bukan cerita dongeng, tetapi cerita sejarah. Makanya firman Tuhan ini menunjuk ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu kapan Ayub ada, tahun berapa dia berada, saudara. Itu nggak penting. Yang penting adalah kehidupannya yang betul-betul menjadi berkat, menjadi teladan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Ayub ini, dia adalah seorang yang kaya raya. Seorang yang berlimpah harta benda. Tapi sudah perhatikan kehidupannya. Kehidupannya betul-betul hidup dalam kebenaran. Beda dengan manusia sekarang. Waktu susah hidup benar, tapi setelah diberkati, setelah hidup berkelimpahan, mulai nggak benar, saudara. Banyak kesaksian seperti itu. Tapi saya percaya, saudara, pendengar tidak seperti itu. Susah maupun diberkati, tetap setia ikut Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Ayub. Ayub adalah seorang yang sangat-sangat diberkati. Dia sangat-sangat berlimpah. Dia sangat kaya. Tapi saudara lihat kehidupannya. Yang pertama, dia seorang yang saleh. Saudara, apa itu saleh? Saleh itu arti kamus bahasa Indonesia memberi arti. Saleh itu taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah serta beriman. Amin. Saudara lihat bahwa kehidupan Ayub sangat luar biasa. Banyak orang ketika dia diberkati dengan kelimpahan jadi sok, saudara. Jadi sombong. Malah ada yang
ingin seperti Tuhan, pingin disembah, pingin dipuja-puji, saudara. Kalau tidak disembah, tersinggung, sama seperti Haman. Kalau nggak dipuja-puji, saudara, marah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, belajar dari Ayub. Dia luar biasa diberkati. Tapi dia tetap hidup dalam kesalehannya. Amin. Dia tetap taat. Dia nggak sombong. Dia nggak sok karena kaya. Tidak. Dia menjalankan ibadah dengan segenap hati. Bukan seperlunya. Apalagi hanya setor muka. Tidak. Ayub tidak seperti orang kaya baru yang sok. Tidak. Ayub memang betul-betul hidup dalam kesalehannya. Walaupun dia kaya raya, tapi dia tetap taat. Dia tetap menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Tidak setengah-setengah, tapi dengan segenap hati. Dan dia hidup betul-betul beriman. Itulah arti kata saleh. Dan itu semua ada pada diri Ayub. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya sekarang, apakah kita, ketika kita diberkati Tuhan, tetap hidup dalam kesalehan kita, sama seperti Ayub? Atau jangan-jangan setelah kita mulai diberkati, bukan saleh hidup kita, justru salah-salah hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, belajar dari Ayub. Sekalipun dia diberkati Tuhan dengan luar biasa, tapi dia tetap saleh hidupnya. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari Ayub kita belajar, orang itu saleh dan apa? Jujur. Dia hidup berintegritas. Makanya Tuhan berkenan kepada Ayub karena kejujurannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya sekarang, Ayub suami-suami, sudah jujur gak sama istri? Bilang gaji UMR, tapi ternyata 2 kali lipat dari itu. Bilang harganya 10.000 padahal 200.000, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dengar ini baik-baik, bapak-bapak. Sudah jujur gak sama istri? Istri-istri dengar ini baik. Sudah jujur gak sama suami? Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang benar, orang percaya, kita dituntut untuk hidup dalam integritas, hidup dalam kejujuran. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Tuhan menuntut kita dalam kebenaran firman Tuhan untuk hidup dalam integritas, hidup dalam kejujuran, hidup apa adanya. Kalau saudara hidup pas-pasan, jangan sok-sok kaya. Atau sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup dalam kejujuran. Amin. Demikian juga pelayanan. Kita harus hidup apa adanya. Jangan menjadi orang yang munafik, sama seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang disinggung Tuhan Yesus, yang kelihatannya apa yang mereka buat itu benar, tetapi kelakuan mereka, karakter mereka jahat. Mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mereka hanya ingin dilihat orang, supaya mereka dipuji orang. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup seperti itu sama seperti orang yang munafik. Mereka tidak hidup dalam kejujuran. Dan Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam integritas. Kita hidup dalam kejujuran. Jujur apa adanya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita cerita bohong sama orang, saudara. Kalau sama orang yang menjadi lawan bisnis kita, kita cerita. Kita cerita tentang suksesnya kita. Wah, usaha ini berkembang. Usaha ini sangat maju. Saya mendapat keuntungan besar melalui usaha ini. Tetapi ketika saudara bertemu dengan petugas pajak, saudara bilang apa? Aduh, maaf Pak, usaha ini macet. Saya rugi besar dengan ini. Berarti saudara nggak jujur. Hiduplah
dalam integritas, jujur apa adanya. Tuhan senang dengan orang-orang yang jujur. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya tadi saya katakan, firman Tuhan mengingatkan kita. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Selebih itu datangnya dari siapa? Dari iblis. Itu kata firman Tuhan. Saudara, kenapa Ayub berkenan di hadapan Tuhan? Karena kejujurannya. Amin. Saudara, belajar sekarang. Belajar menjadi pribadi yang berintegritas, jujur. Yang ketiga, Ayub adalah seorang yang takut akan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang, kalau kita melihat banyak orang takut sama bosnya, sehingga di hari-hari pelayanan, di hari-hari ibadah, dia meninggalkan pelayanan, ibadah untuk kerja. Itu berarti saudara tidak hidup takut akan Tuhan, sekalipun saudara orang Kristen. Tapi saudara tidak hidup takut akan Allah. Ketika saudara diberkati, di saat saudara tidak mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan, itu menandakan saudara tidak hidup takut akan Tuhan. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, itu menandakan kita tidak takut akan Tuhan. Seorang yang takut akan Tuhan, dia takut melalaikan satu hal pun di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup seperti Ayub, hidup takut akan Tuhan. Kalau dalam kitab Amsal, hidup takut akan Tuhan itu berarti takut berbuat dosa. Kalau kita sudah tahu itu mendatangkan dosa, kita langsung mencegah untuk tidak melakukannya. Dan itu saudara memang terkontrol dalam hati nurani seorang yang takut akan Tuhan. Kalau mereka hidup dalam dosa, itu menandakan mereka tidak takut akan Tuhan. Tapi seseorang yang hidup takut akan Tuhan, dia pasti ada rem dalam dirinya. Ada suara Tuhan dalam dirinya untuk dia dengar sehingga dia dicegah untuk melakukan hal yang mendatangkan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Apakah kita hidup takut akan Tuhan atau tidak? Atau jangan-jangan kita terlalu berani dengan Tuhan, sehingga kita menganggap segala usaha pekerjaan kita itu karena kuat dan hebat kita, bukan karena Tuhan, tetapi karena kita pintar cari duit, karena kita punya banyak relasi bisnis dan lain sebagainya. Saudara, meninggalkan waktu-waktu untuk beribadah kepada Tuhan, saya mau bilang saudara, jangan terlalu berani dengan Tuhan. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan buka jalan buat kehidupan kita. Tapi kalau kita terlalu berani dengan Tuhan, kita melawan Tuhan, kita memberontak kepada Tuhan, kita tidak melakukan kebenaran, kita tidak hidup takut akan Tuhan. Saudara, banyak contoh dalam Alkitab. Orang-orang yang tidak hidup takut akan Tuhan, kehidupan mereka hancur. Lihat Saul. Saul seolah-olah hebat di awal. Tapi ketika dia tidak hidup lagi takut akan Tuhan, saudara lihat kehidupannya. Dari puncak turun, dan selesai. Itulah kehidupan Saul. Saul tidak hidup takut akan Tuhan dan berakhir kehancuran. Saudara belajar dari Ayub. Ayub betul-betul hidup takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Karena dia hidup takut akan Tuhan. Dan yang keempat saudara, dari Ayub kita belajar. Ayub menjaga hidupnya supaya tetap hidup dalam kekudusan. Ayub tahu saudara, bahwa satu-satunya cara intim dengan Tuhan adalah hidup dalam kekudusan. Amin. Karena Allah kita itu Allah yang kudus, makanya kita harus hidup dalam kekudusan. Saudara lihat Ayub. Wow, luar biasa.
Tuhan berkenan kepada Ayub karena Ayub betul-betul memelihara hidupnya supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan dengan hidup dalam kekudusan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah mati buat saudara dan saya. 2000 tahun yang lalu dia telah menebus saudara dan saya. Kita belum ada, Tuhan sudah menebus kita karena kasih-Nya kepada kita, manusia. Amin. Supaya kita yang berdosa, kita yang sudah ditebus, kita dikuduskan. Sehingga kita layak, intim, dekat, lekat dengan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang sudah ditebus, kita harus menjaga hidup kita supaya tetap hidup dalam kekudusan. Haleluya. Karena itulah satu-satunya cara supaya Tuhan berkenan dalam hidup kita, kita menjaga hidup kita supaya tetap kudus. Dan yang terakhir, yang kelima, saudara, saya melihat Ayub adalah seorang yang pribadi yang sayang kepada anak-anaknya. Saya melihat bahwa Ayub adalah bapak yang baik buat anak-anaknya. Ayub menyadari bahwa anak-anaknya ini suka pesta. Makanya setiap hari Ayub mengadakan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian 10 orang. Sebab dalam pikir Ayub, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa, selalu. Amin. Saudara, saya melihat di sini bahwa Ayub sangat-sangat mengasihi anak-anaknya. Ayub di sini memang betul-betul menjaga anaknya, supaya sama seperti Ayub, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya sederhana. Bagi bapak-bapak, sudahkah menjadi bapak yang baik bagi anak-anakmu? Bagi ibu-ibu, sudah nggak menjadi istri yang baik bagi suamimu? Saudara yang sudah orang tua dengar baik, sudah nggak menjadi orang tua yang baik bagi anak-anakmu? Dan bagi anak-anak, dengar baik, sudah nggak menjadi anak yang baik di tengah-tengah keluargamu? Saudara, belajar dari Ayub. Dia menjadi bapak yang baik. Demikian juga bapak ibu saudara bersama dengan orang tua anak-anak. Jadilah orang tua yang baik, jadilah anak yang baik, jadilah suami, jadilah istri yang baik. Supaya Tuhan berkenan dalam hidup kita, dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Dan hamba juga mau menyerahkan untuk apa yang akan kami lakukan menyambut hari ke-2000 renungan pagi di mengudara, tanggal 12 Desember ini. Hamba berdoa biarlah kami semua dapat terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini untuk berbagi bersama dengan orang-orang di luar sana, berbagi paket Natal. Mereka yang sudah menabur, Tuhan berkati dengan luar biasa. Mereka yang mendukung lewat doa, daya, dan dana, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Hamba berdoa, berkati ya Tuhan, supaya apa yang kami akan jalankan semua berjalan dengan lancar, dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa biarlah berkat dari sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 10 hari lagi, renungan pagi ini tepat berusia hari ke-2000. Renungan pagi ini mengudara. Bapak Ibu, saya mengajak semua pendengar terlibat untuk berbagi berkat buat saudara-saudara kita yang ada di luar sana dengan berbagi paket Natal. Saya tahu hari-hari ini kita akan sangat sibuk dengan hari Natal, saudara. Makanya saya hanya akan membuat untuk berbagi paket Natal saja. Nah, saudara yang mau terlibat, silakan menabur ke Bank BNI, nomor rekening 1615570788, atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Haleluya. Saudara yang mau terlibat, silakan menghubungi saya di nomor WA saya di 081337 491360. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.